kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selanjutnya kita baca dalil berikutnya terkait bab man jahada syai'an min al-asma wa sifat. Qala al-muallif rahimahullah wa lamma sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ar-Rahman ankaru dzalik fa'anzalallah wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ketika Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Ar-Rahman, mereka mengingkari hal itu. Maka Allah menurunkan ayat, di antara isinya adalah wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengingkari dengan Ar-Rahman. Mereka mengingkari kepada nama Allah Ar-Rahman. Kemudian qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil athar, makna global untuk athar ini yadhkurur rahman. Di situ dalam hadis disebutkan yadhkurur rahman, Nabi menyebutkan ar-Rahman, yakni hina kataba, yakni ketika ditulis atau ketika beliau menulis, artinya sekretaris beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim fi sulhil Hudaybiyah. Ketika Nabi menulis atau sekretaris Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim di perdamaian Hudaybiyah. Faqalu, maka mereka berkata, Ammar Rahman fala na'rifu. Adapun Ar-Rahman kami tidak mengenalnya, kami tidak mengetahuinya. Wala nadri mar-Rahman, dan kami tidak mengetahui apa itu Ar-Rahman. Wala naktubu illa bismika Allahumma, dan kami tidaklah menulis kecuali dengan ismuka, bismika Allahumma. Ini perkataan orang Quraisy ketika itu, ya. Baik. Mengingkari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menuliskan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka, kami tidak menulis kecuali bismika Allahumma, hanya nama Allah di situ. Fayakunu hadza huwa sababun nuzulil ayah, maka keadaan ini adalah sebab turunnya ayat, ya, sebab turunnya ayat. Wa qila, dan dikatakan, ada yang mengatakan sebabnya adalah qalu dzalika hinama sami'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sujudihi wa yaqul ya Rahman ya Rahim. Ada juga yang mengatakan sebab turun ayat ini adalah mereka mengatakan hal itu ketika mereka mendengar Rasulullah SAW berdoa ketika sujudnya. Nabi mengatakan ya Rahman ya Rahim, ya. Nabi mengatakan ya Rahman ya Rahim. Faqalu, maka mereka berkata, ya, orang kafir Quraisy ini mereka berkata, hadza yaz'umu annahu yad'u wahidan. Dia menganggap atau mengaku bahwasanya dia itu berdoa kepada zat yang satu saja. Wa huwa yad'u itsnain, dalam keadaan dia menyeru berdoa kepada dua zat. Ini dugaan orang Quraisy ketika itu, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kata kafir Quraisy. Dia ngaku-ngaku atau menganggap berdoa hanya kepada satu zat saja,
tapi kenyataannya ketika dia sujud baca ya Rahman ya Rahim. Baik, wa hadza sababun akharu linuzulil ayat. Ini adalah sebab lain untuk turunnya ayat tersebut, ya. Wala mani'a an tanzilal ayatu lisababain aw aktsara. Dan tidak ada larangan atau tidak ada yang mencegah untuk turunnya ayat karena 2 sebab atau lebih, ya. Tidak ada larangan, tidak ada yang mencegah turunnya ayat karena 2 sebab atau lebih. Baik. Terkait ayat tadi apa sebabnya? Ada yang mengatakan ketika Nabi menulis atau sekretarisnya menulis Bismillahirrahmanirrahim di perjanjian Al-Hudaybiyah. Sebab yang kedua, ketika Nabi membaca doa ketika sujud ya Rahman ya Rahim. Kedua kejadian ini diingkari oleh Quraisy, ya. Baik. Karena mereka tidak mengenal, tidak mengetahui, bahkan mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya. Baik, wa taqaddamat hadhil ayah wa ma yata'allaqu biha fi awalil bab, dan telah berlalu ayat ini dan apa-apa yang terkait dengan ayat ini di awal bab. Ya, sudah dijelaskan. Baik. Kemudian beberapa faedah ma yustafadu minal athar, beberapa faedah dari athar ini. Yang pertama, subutul asma'i was sifat lillahi azza wa jalla. Penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla. Ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim, oleh Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan nama dan sifat bagi Allah azza wa jalla sebagaimana Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya, dan juga ditetapkan oleh Nabi SAW terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama dan juga memiliki sifat. Kemudian yang kedua, anna ta'addudal asma la yadullu ala ta'addudil musamma. Bahwasanya berbilangnya nama, ya, bahwasanya berbilangnya nama-nama tidak menunjukkan atas berbilangnya yang dinamakan, yang dinamai. Banyak nama tidak menunjukkan apa? Banyaknya yang dinamai atau berbilangnya yang dinamai. Baik. Dan Allah memiliki banyak nama yang lebih dikenal dengan Asmaul Husna. Ya. Bahkan berdasarkan dalil yang ada, nama Allah, sifat Allah tidak terbatas 99, ya, berdasarkan dalil ayat ataupun hadis Nabi SAW. Jadi kembali ke sini apa? Berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya yang dinamai. Allah memiliki banyak nama, tetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu, esa. Baik. Kalau contoh di manusia, orangnya satu tapi namanya ada yang satu, ada yang dua, bahkan tiga, ada yang empat. Ada yang empat enggak? Ahmad Yusuf ada. Ya, Mahmud Yunus. Mahmud Yunus dua di situ, ya. Orangnya itu juga, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu du'a illa bi asma'i wa sifatih. Faedah yang ketiga, disyariatkan berdoa kepada Allah dengan namanya dan sifatnya. Atau ini diistilah dengan tawassul, ya. Tawassul yang dibolehkan. Kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama dan sifatnya. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni misalkan.
permintaannya sesuai dengan nama Allah. Ya Rahman, wahai Ar-Rahman. Ya Rahim, wahai Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Irhamni, sayangilah aku. Bukan pakai mintanya apa? Ampunan. Ya Rahman ya Rahim, ikfirli. Ini enggak cocok. Ya, disesuaikan dengan nama yang kita panggil. Ya Ghaffar misalkan, ya Tawwab, ikfirli wa tub alayya misal. Wahai Maha Pengampun, ampunilah aku. Itu contoh tawassul dengan nama Allah. Berdoa bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai bab man jahada syai'an apa? Bismillah wa sifatihi. Kemudian masuk bab yang baru. Baca Ahmad bab qala al-muallif. Terus baik, kemudian bab yang baru qala al-muallif bab firman Allah Ta'ala. Ya, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Berkata Mujahid tentang ayat ini, makna ayat ini, huwa qaulur rajul, yaitu perkataan seseorang, hadza mali warastuhu an abai. Ini hartaku yang aku wariskan dari ayahku. Harta ini yang aku dapatkan ya warisan dari ayahku. Ini maknanya dia apa? Mengingkari nikmat Allah. Dia tidak mengakui bahwasanya nikmat harta yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Aun bin Abdullah ya menjelaskan tentang ayat tersebut. Jadi bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah, yaqulun, mereka mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan maka tidak akan seperti ini kejadiannya. Ya. Kalau bukan karena si fulan, saya enggak akan sukses. Misalkan. Ini ucapan ini yang dia ucapkan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dia sandarkan nikmat kepada makhluk. Berkata Ibnu Qutaibah, yaqulun hadza bi syafaati alihatina. Ada tafsiran lain, ini juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Mereka mengatakan ini karena sebab karena syafaat sesembahan kita. Ini karena syafaat sesembahan kita. Baik. Ini penjelasan dari para ulama terkait ayat ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah tapi mereka mengingkari nikmat Allah dengan mengatakan kalimat-kalimat tadi yang dijelaskan oleh ulama. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, Iqra Arfif. Terus bi setelahnya masdar.
bukan. Tajannaba yatajannabu bi asyirh. Baik, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, kesempurnaan ayat ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Itu sempurna ayatnya. Dan kebanyakan mereka, kata Allah, kafir. Dan kebanyakan mereka kafir. Baik, kemudian kesesuaian bab ini untuk kitab tauhid, bahwasanya al-musannif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, beliau menginginkan dengan bab ini penjelasan, ya, beliau ingin menjelaskan kewajiban beradab, ya, kewajiban beradab bersama rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam hal ini apa? Rububiyah Allah dalam hal pemberian nikmat. Harus beradab ketika kita diberi nikmat, ya. Baik, adabnya gimana? Mensyukuri, mengakui bahwasanya nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bitajannubil alfad asyirkiyah, dengan cara apa di antaranya di sini? Menjauhi lafaz-lafaz syirik al-khafiyah yang samar, yang tersembunyi. Dengan menjauhi lafaz-lafaz syirik yang samar, yang tersembunyi. Seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya, seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir para ulama. Ini harta saya karena warisan dari ayah saya, ya. Kalau bukan karena si fulan, saya tidak akan berhasil, saya tidak akan sukses. Ini karena syafaat, ya, sesembahan kita. Ini karena syafaat kuburan. Ini karena syafaat apa? Mbah Kiai. Nah, misalkan ini persis, ya. Baik. Ini termasuk al-fad asyirkiyah. Nah, li'anna dzalika yunafi kamal at-tauhid, karena sesungguhnya hal itu menafikan kesempurnaan tauhid. Bukan menafikan semua, ya, tapi kesempurnaan tauhid ketika menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian at-tarajim, Iqra Abdullah baca. Arba'ata. Terus ala rajih. Terus aun. Abdillah. ستة وسبعين ومئتين بعد الهجرة. Ya, cukup. Kemudian kita baca di sini kata Syekh beberapa biografi nama-nama yang disebutkan dalam matan. Yang pertama Mujahid. Mujahid ini Syekhut Tafsir, syekhnya ahli tafsir. Ya, syekhnya ahli tafsir. Namanya Mujahid bin Jabr al-Makki, orang Makkah, al-Imam Rabbani, Imam Rabbani. Beliau diantara murid Ibnu Abbas. Beliau diantara murid sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
meninggal tahun 104 Hijriah menurut pendapat yang paling kuat ala rajih. Ya. Pendapat yang paling kuat, beliau meninggal tahun 104 Hijriah. Kemudian nama yang lain adalah Aun. Aun di sini Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Huzali. Siqah, abid. Siqah, ilmunya kuat, terpercaya. Abid al-ibadah. Meninggal kira-kira tahun 120 Hijriah. Hawalai itu kira-kira tahun 120 Hijriah. Kisaran tahun 120 Hijriah. Rahimahullah. Kemudian nama ketiga Ibnu Qutaibah, namanya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Dinawuri. Di situ apa? Ada Ad-Dainuri. Kita lewat dulu. Al-Hafidz sahibut tafsir, ahli tafsir wa ghairihi atau ghairu. Minal muallifat wa ghairuhu minal muallafat. Ya, sahibut tafsir. Beliau punya kitab tafsir dan selainnya dari karya-karya yang beliau tulis. Meninggal tahun 276 Hijriyah. Baik. Itu nama-nama ahli tafsir yang dicantumkan dalam matan. Kemudian baca akhwan ya'rifuna. Terus wa masalah ini. Dinikmatillah ada. Terus baik. Kemudian kata Syekh ya'rifun dalam matan ya'rifun atau dalam ayat ya'rifun. Mereka mengetahui, yaitu ya'riful musyrikin, orang-orang musyrik mengetahui nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat Allah. Ukhtulifa fil murad biha, diperselisihkan ya makna yang diinginkan dengannya. Wa qad dzakara al-musannif, dan al-musannif sudah menyebutkan jumlah ya beberapa kalimat dari pernyataan para ulama dalam hal itu. Kemudian warathu an abai sampai selesai. Wa qailu hadhil aqwal, di sini salah ini, wa qatala di sini ada ta bukan hamzah ya. Wa qailun di situ ya. Wa qailu hadhil aqwal wa nahwaha, dan yang mengatakan pernyataan ini dan semisalnya munkirun, pengingkar, munkirun ya, pengingkar terhadap nikmat Allah. Jadi yang mengatakan perkataan ini, dia mengatakan ini harta warisan dari ayahku dan seterusnya. Yang mengatakan perkataan ini dan yang semisalnya pengingkar terhadap nikmat Allah. Dan bidhafatiha, menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Jahidun laha, mengingkari ya terhadap nikmat Allah. Ghairu mu'tarifin biha, tidak mengakui nikmat Allah ya, tidak mengakui bahwasanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mencakup ya ta'ummu, mencakup umum terhadap apa yang telah disebutkan oleh para ulama dalam maknanya. Jadi kalimat-kalimat yang semakna dengan tadi yang disebutkan ya, itu masuk ke dalam ayat ini. Kalimat-kalimat yang semakna. Contohnya apa? Oh, anak kamu pinter ya. Oh iya dong. Siapa dulu? Bapaknya juga pinter. Sama juga ya. Baik.
Kamu pintar ya? Oh iya, saya kan otaknya cerdas. Ya, makan tiap hari susu, makan minum ya. Makan tiap hari makan apa? Kismis misalkan. Ini dia sudah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dalam pelafadzan kalimat ya. Baik, setelahnya al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global untuk ayat ini annal musyrikina. Ahmad, musyrikin dia kedudukannya apa? Mansub, kenapa? Isim anna. Alamat nasabnya apa? Iya, kenapa? Ya. Gimana? Jama' muzakkar salim. Baik, ahsan. Anal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik ya'tarifuna bi ni'amillah. Mereka mengetahui, bahkan ini ya'tarifun, kalau ya'tarifun mengakui ya. Ngakui ini terhadap nikmat Allah allati addadaha alaihim, yang Allah sebutkan satu persatu kepada mereka fi suratin Nahli, di surat An-Nahl, wa ghariha, dan selain surat An-Nahl, annaha minallah, bahwasanya nikmat tersebut dari Allah. Tsumma yunkiruna, kemudian mereka mengingkarinya, bidhafatiha, dengan menyandarkan nikmat tersebut ila ghairihi, kepada selain Allah, min alihatihim, dari sesembahan mereka. Mereka sandarkan nikmat tersebut kepada sesembahan mereka, wa abaihim, dan juga kepada nenek moyang mereka, wa ghairihim, dan kepada selain mereka. Fahum mutanaqiduna fi dzalik, maka mereka kontradiksi, bertolak belakang ya dalam pengakuannya. Mereka aku ini nikmat dari Allah, tapi kondisi lain apa? Mereka sandarkan nikmat tersebut kepada sesembahan mereka, kepada nenek moyang mereka dan selainnya. Mutanaqid ya, bertolak belakang satu ucapan dengan ucapan yang lain. Baik. Kemudian ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah dari ayat. Yang pertama, annal musyrikin mu'tarifuna bi tauhidir rububiyyah, bahwasanya orang-orang musyrik itu mengakui tauhid rububiyah. Mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki. Baik. Tetapi yang mereka langgar apa? Tauhid ibadah. Ya, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ini yang mereka langgar. Kemudian yang kedua, wujubu nisbati ni'mi lillahi subhanahu wa ta'ala, kewajiban menisbatkan nikmat, semua nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya, apapun nikmat yang kita rasakan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-tahdhiru min nisbati ni'am ila ghairillah li'annahu syirkun fir rububiyah, peringatan dari menisbatkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, karena sesungguhnya itu adalah kesyirikan dalam ar-rububiyah. Ar-rabi', yang terakhir, yang keempat, wujubut ta'addubi fil alfaz wa tahrimul i'timadi 'ala al-asbab, kewajiban beradab dalam lafaz-lafaz, dalam ucapan-ucapan, dan haramnya i'timad, bersandar kepada sebab, haramnya bersandar kepada sebab ya. Baik. Yakin saya 100% usaha ini berhasil, bisnis saya berhasil. Kenapa? Modalnya sudah banyak, staf saya semuanya bagus ya, orangnya berpengalaman semua, tidak akan gagal. Ini contoh orang yang bersandar kepada sebab ya. Nah, haram bersandar kepada sebab. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan, keberhasilan
Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan sebab, ya. Baik. Kalau sebab yang menyebabkan kesuksesan, pasti semua orang yang sungguh-sungguh dalam usahanya berhasil, ya. Yang banting tulang siang dan malam, dari bangun pagi sampai tidur lagi kerja. Kalau sebab yang menentukan, pasti semua orang berhasil. Tapi nyatanya tidak, ya. Nah, jadi harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup naktafi. Barakallahu fikum. Selesai dari dalil yang pertama dari bab yang baru saja kita baca. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.